Upaya untuk meringankan hukuman telah ditempuh Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, dan banding mereka diputuskan hari ini. Di lain pihak, orang tua korban Brigadir Yosua telah puas atas vonis hakim pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kini keadilan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diuji untuk memutuskan hukuman kepada para terpidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kita akan bahas bersama dengan Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, langsung dari Muaro Jambi, dan pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Ibu Rosti. Selamat siang, Mas Jason. Selamat siang, Bu Rosti. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pertama, saya mau ke Bu Rosti. Ibu Rosti, melihat upaya banding yang dilakukan oleh Sambo CS sebagai terpidana dan mereka sudah mendapatkan vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bagaimana penilaian keluarga atas upaya mereka untuk bisa lolos dari hukuman mati, terutama untuk Verdi Sambo? Upaya Verdi Sambo dalam kasus ini atau banding mereka agar mereka lolos dari hukuman sebelumnya keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah hak mereka. Namun di sana tidak ada unsur-unsur yang meringankan kepada terdakwa Sambo maupun Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Jadi tentu kami mengharapkan sebagai dari keluarga mengharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya dapat menolak banding daripada terdakwa Sambo, Putri, Ricky, Kuat Ma'ruf, dan dapat menguatkan putusan-putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kami keluarga yang telah kehilangan anak yang dibunuh secara sadis dan biadab mendapatkan keadilan. Begitu juga kepada negara kita agar mendapatkan keadilan daripada Majelis Hakim DKI Jakarta, karena hakimlah yang dipercaya sebagai putusan untuk menentukan keadilan di negara kita ini. Baik, Bu Rosti, saya mau menegaskan, artinya pihak keluarga sendiri sudah puas atas vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin dan berharap tidak diubah begitu vonisnya, Bu Rosti? Iya, betul. Karena di sana udah jelas terdakwa Verdi Sambo maupun Putri tidak ada unsur-unsur yang meringankan. Jadi kami sebagai keluarga menginginkan itu kembali terjadi, kiranya dapat Majelis Hakim DKI Jakarta memberikan keadilan itu dan memberikan hukuman yang sesuai dari putusan yang sebelumnya agar itu boleh dikuatkan kembali. Baik, saya mau ke Prof. Hipnu. Prof, kalau dari prediksi atau apa bisa kita bilang, kita menilai jalannya putusan banding hari ini walaupun belum diputuskan, belum kita terima. Tapi kira-kira apakah akan ada perubahan atau justru ini sifatnya akan menguatkan saja seperti harapan tadi dari Bu Rosti? Ya, gini Mas, suatu putusan banding adalah suatu putusan yang tiga kemungkinan. Karena tadi katakan Mas Jesse bahwa suatu putusan banding itu ada pemeriksaan ulangan. Ketika pemeriksaan ulangan ini termasuk bukti, saksi, semua diperiksa kembali. Pertanyaannya, putusan yang bagaimana yang akan ditimbulkan pada hari ini? Ada tiga kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang pertama adalah Pengadilan Tinggi menguatkan kembali. Menguatkan kembali itu bisa mengambil alih kembali terhadap putusan yang sebelumnya. Artinya apa? Semua terhadap putusan diambil alih sehingga sama persis yang ada pada Pengadilan Negeri yang Jakarta Selatan. Baik Sambo, Bu Putri, Kuat, Ricky Rizal, sama. Kemudian yang kedua, bisa juga adalah merubah hukuman. Merubah hukuman itu juga termasuk merubah rumusannya yang terjadi, menambahnya. Nah ini yang mungkin terjadi. Bisa saja misalkan tadi sampaikan oleh reporter, bisa juga ini Pak Ketua ini ada indikasi ABC sehingga tadinya yang Sambo mati menjadi seumur hidup, bisa jadi merubah. Atau yang terkait misalkan yang terkait dengan Bu Putri yang kemarin 20 tahun bisa menjadi sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Kalau nggak salah 8 tahun beberapa itu kemarin. Ya. Demikian juga Rizal ada. Bisa jadi. Atau yang ketiga membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri. Tapi kayaknya kalau itu agak sulit. Yang dimungkinkan yang pertama adalah menguatkan
putusan pengadilan negeri, sehingga adalah putusannya sama yang terjadi pada putusan pengadilan negeri, atau merubah dengan menambah amar putusannya, sehingga ada suatu perubahan pidana yang akan dijatuhkan. Ini bisa terjadi, bisa terjadi. Lah, apakah itu benar? Benar semua, karena ini adalah kewenangan pada hakim pengadilan tinggi setelah menilai bukti-bukti yang ada, misalkan terkait dengan unsur perencanaannya, misalkan terhadap relasi kuasa, khususnya terhadap Kuat dan Ricky Rizal. Bisa juga sama dengan putusan, sama dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum 8 tahun, seandainya turun. Tapi untuk Sambo, kelihatannya naik sudah nggak mungkin. Ricky Rizal naik juga nggak mungkin. Tapi yang jelas dimungkinkan adalah turun dari tuntutan dari putusan yang dilakukan oleh pengadilan negeri kemarin. Itu prediksi saya seperti itu, Mas. Ya, nanti saya akan tanya, Prof, kalau misalnya kemudian turun, ini kita berandai-andai, misalnya ini turun, apakah kemudian jaksa penuntut umum ini juga kemudian bisa mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Nah, kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Metro Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Hipnu dan juga Ibu Rosti. Saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, tadi kalau kita sudah bahas, seandainya ada kemungkinan vonisnya turun dibandingkan dengan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya jaksa penuntut umum ini kemudian bisa mengajukan lagi tidak ke tingkat yang lebih tinggi dalam artian kasasi? Permohonan kasasi itu juga merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Pertanyaannya, apakah penuntut umum akan mengajukan kasasi? Tergantung dari putusannya nanti. Apakah sesuai dengan tuntutan pada waktu penuntut umum melakukan penuntutan? Jadi kalau turun, ya prediksi saya, kalau turun di bawah jauh dari tuntutan penuntut umum ketika pada waktu tuntutan di pengadilan negeri, pasti dia akan mengajukan kasasi. Tapi kalau nanti turun tapi masih pada bersandar pada tuntutan penuntut umum, kira-kira kok tidak. Apalagi kalau turunnya itu masih di atas tuntutan penuntut umum. Sebab kemarin kan jaksa hakim kan memutus melebihi sekali daripada tuntutan penuntut umum. Dari yang 8 tahun menjadi 20 tahun. Dari yang 8 tahun menjadi 13 tahun. Dari yang 8 tahun menjadi 15 tahun. Ini saya kira suatu yang suatu putusan yang luar biasa. Oleh karena itu kalau hanya turunnya itu masih di atas tuntutan penuntut umum, saya kira mungkin tidak. Atau mungkin di bawah pas apa yang dilakukan oleh penuntut umum ketika pada waktu tuntutan di pengadilan negeri, saya kira mungkin juga tidak akan melakukan suatu kasasi. Perkiraan saya loh ya, karena aspek keseimbangan sudah terpenuhi. Begitu. Baik. Prof. Hipnu, tapi yang juga menjadi menarik perhatian kalau kita melihat track record yang sudah tadi disampaikan oleh jurnalis MGN Reno Reksa dalam laporannya, bahwa untuk hakim ketua ini telah beberapa kali dalam tanda kutip mengkorting masa hukuman. Sebut saja misalnya Joko Chandra dan kemudian Jaksa Pinangki. Apakah, saya mau tanya lagi, kemungkinan juga akan diberlakukan, ada kemungkinan untuk terpidana Ferdi Sambo ini? Sebetulnya masalah courting itu istilah sosiologis ya. Courting, pengurangan itu bagian dinamika suatu peradilan. Yang jelas seandainya ada pertimbangan hukum yang akurat, tidak masalah. Tapi kalau pertimbangan hukumnya dibuat-buat, itu istilah courting yang saya kira kita sesalkan. Karena permasalahan hukum itu permasalahan hukum yang sudah pasti di sini. Pembuktiannya jelas, rekomendasinya jelas, kemudian kekuatannya jelas. Kok konsep courting itu memang hakim itu punya kewenangan 1 hari sampai maksimal ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Pertanyaannya, apakah putusan ini mencermin keadilan? Ini yang menjadi pertanyaan tersendiri. Oleh karena itu saya kira tadi ada 3 kemungkinan. Bisa menguatkan putusan pengadilan negeri, merubah, ini pertanyaan tadi, merubah mengambil suatu putusan tersendiri dengan menambah suatu pertimbangan hukumnya. Sehingga alasan yang courting itu, yang kemudian yang kedua tadi, Mas. Kalau yang ketiga membatalkan nggak mungkin. Ini taruhan pada pengadilan tinggi Jakarta terhadap ekspektasi putusan ini yang sudah baik ini, apakah bisa memberikan suatu gambaran peradilan ke depan, apakah menjadikan turun kewibawaan peradilan dengan putusan yang ada. Karena sekarang ini kewibawaan pengadilan dilihat dari pertimbangan hukum terhadap putusan yang dijatuhkan.
Kalau kemarin kan sudah bagus pengadilan negeri. Nah ini saya kira mudah-mudahan tidak, Mas. Mudah-mudahan begitu. Baik, saya mau ke Bu Rosti. Bu Rosti, tadi Prof. Hipnu sempat menyinggung soal azas keadilan. Kalau seandainya ini ya Bu Rosti, turun begitu dari vonis kemarin. Menurut keluarga, apakah ini masih memenuhi azas keadilan tersebut, Bu Rosti? Kami sebagai keluarga, terlebih saya ibundanya almarhum Nofriansah Yosua, agar Majelis Hakim DKI Jakarta dapat memberikan yaitu azas keadilan sesuai dengan unsur-unsur yang tidak ada meringankan kepada terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal. Jadi kami berharap dari keluarga, terlebih saya ibunda almarhum Yosua, Majelis Hakim menjadi pilihan yang terpercaya untuk memberikan keadilan di dalam kasus ini, terlebih kepada negara Republik Indonesia. Jadi kami yakin Hakim Majelis adalah utusan Tuhan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam kasus pembunuhan terhadap anak kami, dan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Metro Selatan sebelumnya. Baik. Walaupun tadi dikatakan Prof. Hipnu ada kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa terjadi, tapi pihak keluarga tetap merasa bahwa putusan yang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memenuhi azas keadilan bagi keluarga. Kita masih akan melihat bagaimana hasil putusan banding dari keempat terpidana yang berlangsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Terima kasih Ibu Rosti Simanjuntak dan Prof. Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Metro Siang.